Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramanda dengan NIM 2202020060 dari kelas A2 Informatika, mata kuliah pengenalan pola. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma SPM. Apa itu klasifikasi penyakit jantung? Klasifikasi penyakit jantung adalah proses pengelompokan data pasien berdasarkan karakteristik tertentu untuk menentukan ada atau tidaknya penyakit jantung. Proses ini memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis data historis pasien seperti usia, tekanan darah, kolesterol, dan faktor risiko lainnya guna memprediksi status kesehatan jantung seseorang. Selanjutnya, apa itu SPM? SPM adalah metode analisis data yang bertujuan untuk menemukan hyperlink optimal yang memisahkan data ke dalam dua kelas atau lebih dalam ruang fitur. Hyperlink ini adalah garis dalam dua dimensi atau bidang dalam tiga dimensi yang memisahkan data dari kelas yang berbeda dengan margin terbesar. Selanjutnya kita ke studi kasus. Di sini saya menggunakan dataset Herd. Yang pertama kita mengimport library. Import Pandas SPD mengimport pustaka Pandas yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data. From Sklearn, Model Selection, import Train Test Split, Grid Search, CP, mengimport fungsi untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan pengujian, serta untuk melakukan pencarian hyperparameter. From Sklearn Preprocessing Import Standard Scalar, mengimport Scalar untuk menstandarkan fitur dengan mengubah ke skala dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1. From Scalar, SPM import SPC mengimport support vector classifier yang merupakan algoritma untuk klasifikasi. From Scalar Matrix, import classification report, accuracy score, confusion matrix, mengimport matrix untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Selanjutnya, load the dataset. File path hard CSV mendefinisikan path atau lokasi file CSV yang akan dimuat. Dalam hal ini, file bernama hard CSV. Data sama dengan pd.read_csv. File path menggunakan fungsi read_csv dari Pandas untuk membuat data dari file CSV ke dalam data frame bernama data. Data head menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Data memberikan gambaran umum tentang struktur dan konten dataset. Selanjutnya memeriksa nilai yang hilang. If data is null, sum besar 0, mengecek jumlah nilai yang hilang dalam data frame data. Fungsi is null mengidentifikasi nilai yang hilang. Sum pertama menghitung jumlah nilai hilang per kolom, dan sum kedua menjumlahkan semua nilai hilang di seluruh data frame. Print data mengandung nilai yang hilang. Jika ada nilai yang hilang, pesan ini akan dicetak. Else, jika tidak ada nilai yang hilang, blok ini akan dieksekusi. Print tidak ditemukan nilai yang hilang. Pesan ini akan dicetak jika semua nilai dalam data frame lengkap. Selanjutnya, memisahkan fitur dan target. X sama dengan data the drop columns target mengambil semua kolom dari data frame data kecuali kolom yang bernama target. Hasilnya disimpan dalam variabel X yang berisi fitur-fitur independen. Y sama dengan data target mengambil kolom target dari data frame data yang berisi nilai yang ingin diprediksi dan menyimpannya dalam variabel Y. Selanjutnya membagi dataset X train, X test, Y train, dan Y test sama dengan train and score test split X, Y test size 0,2 random stage 42. Fungsi train test split dari pustaka skitlearn digunakan untuk membagi dataset. X fitur-fitur independen. Y target yang ingin diprediksi. Test size 0,2 menentukan bahwa 20% dari data akan digunakan sebagai data uji, sementara 80% sebagai data latih. Random stage 42 menetapkan seed untuk memastikan bahwa pembagian data dapat direproduksi. Selanjutnya, standarisasi fitur. Scale, standar scalar, membuat objek standar scalar dari pustaka skitlearn yang akan digunakan untuk menstandarkan fitur. Xtrain, scale fit transform Xtrain menghitung rata-rata dan deviasi standar dari data latih Xtrain, lalu menerapkan transformasi untuk menstandarkan data tersebut. Xtest, scale transform Xtest menggunakan parameter yang dihitung dari data latih untuk menstandarkan data uji Xtest agar konsisten dengan data latih. Selanjutnya, pengaturan parameter grid. Param grid mendefinisikan dictionary yang berisi parameter yang ingin dioptimalkan. C. Parameter yang mengatur kompleksitas model SPM. Dalam contoh ini, nilai yang dicoba adalah 0,
1,1,10 dan 100. Jenis kernel yang digunakan dalam SPM dalam contoh ini, nilai yang dicoba adalah linear, poly, dan sigmoid. Selanjutnya, inisialisasi grid search CP. Grid search CP membuat objek grid search CP dengan model SPM, SPC, dan parameter yang telah ditentukan sebelumnya dalam param grid. CP5 menunjukkan bahwa 5-fold cross-validation digunakan untuk mengevaluasi model. Scaling akurasi menggunakan akurasi sebagai matriks untuk mengevaluasi performa model. Yang kedua, melatih model, grid, search, fit, xtrain, ytrain, melatih model menggunakan data latih, xtrain, ytrain, dan mencari kombinasi parameter terbaik berdasarkan akurasi. Yang ketiga, menampilkan hasil best estimator. Setelah pelatihan, objek ini menunjukkan model terbaik yang ditemukan selama pencarian grid. Selanjutnya, mengambil parameter terbaik. Best param, grid search best param, mengambil kombinasi parameter terbaik yang ditemukan selama pencarian grid dan menyimpannya dalam variabel best params. Mengambil skor terbaik. Best score, grid search best score, mengambil skor terbaik, misalnya akurasi yang dicapai oleh model dengan parameter terbaik dan menyimpannya dalam variabel best score. Selanjutnya, mencetak parameter terbaik. Print best parameter, best params. Baris ini mencetak parameter terbaik yang disimpan dalam variabel best params. Parameter ini biasanya dihasilkan dari proses tuning model seperti grid search atau random search. Output best parameters C1000 gamma 0,001 kernel RBF. Ini adalah hasil output yang menunjukkan nilai optimal untuk beberapa parameter model, misalnya C parameter regularisasi, gamma parameter yang menentukan seberapa jauh pengaruh satu contoh pelatihan, kernel, jenis fungsi kernel yang digunakan dalam model, dalam hal ini RBF radial basis function. Selanjutnya mencetak skor. Print F best cross validation score, best score 2F. Baris ini menggunakan F string untuk mencetak pesan yang menunjukkan skor validasi silang terbaik. Skor ditampilkan dengan 2 angka desimal. Selanjutnya melatih model. Best SPM Grid Search Best Estimator. Baris ini mengambil estimator model terbaik yang ditemukan oleh pencarian grid dan menyimpannya dalam variabel base SPM. Model yang digunakan SPC menunjukkan bahwa model yang dilatih adalah Super Vector Classifier yang merupakan salah satu algoritma untuk klasifikasi. Selanjutnya prediksi. YPRED Base SPM Predict Test. Baris ini menggunakan model yang sudah dilatih Base SPM untuk memprediksi label pada data uji test dan hasil prediksi disimpan dalam variabel YPRED. Menghitung akurasi skor YTest YPRED menghitung akurasi model dengan membandingkan label sebenarnya YTest dan hasil prediksi YPRED. Laporan klasifikasi report classification report YTest YPRED menghasilkan laporan klasifikasi yang mencakup matriks sebagai precision, recall, dan F1 score. Matriks kebingungan. Confusion matrix, YTest, YPRE menghitung matriks kebingungan untuk menganalisis performa model dalam mengklasifikasikan data. Selanjutnya, mencetak akurasi. Print test set akurasi. Baris ini mencetak nilai akurasi yang telah dihitung sebelumnya. Akurasi adalah variabel yang menyimpan nilai akurasi model pada data uji. Output tes set akurasi 0,80 ini adalah hasil output yang menunjukkan bahwa akurasi model pada data uji adalah 80%. Selanjutnya mencetak matriks kebingungan. Print F confusion matrix and confusion matrix. Baris ini mencetak matriks kebingungan yang disimpan dalam variabel confusion matrix. Matriks ini memberikan informasi tentang jumlah prediksi yang benar dan salah dari model. Selanjutnya yang terakhir mencetak laporan klasifikasi. Print classification report. Baris ini mencetak laporan klasifikasi yang disimpan dalam variabel report. Laporan ini memberikan matriks evaluasi untuk model. Matriks yang ditampilkan precision, yaitu mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar. Recall, mengukur seberapa banyak dari total kasus positif yang berhasil diprediksi dengan benar. F1 score, harmonik rata-rata dari precision dan recall memberikan keseimbangan antara keduanya. Akurasi, proporsi prediksi yang benar dari total prediksi. Akurasi yang didapat yaitu 80%. Selanjutnya, kita mencoba menjalankan codingan di Colab. Baiklah, yang dimulai dari sel pertama.
Oke, berhasil. Sel kedua menampilkan 5 baris pertama. Oke, berhasil. Selanjutnya, selanjutnya berhasil. Selanjutnya, berhasil. Dan codingan yang terakhir. Oke, di sini kita mendapatkan akurasinya 80%. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.